Kalian pikir kalian lagi diet, kalian udah menghitung kalori, olahraga teratur. Tapi, ada satu rahasia gelap yang tanpa kalian sadari selalu menunggu di balik pintu. Saat kalian stres, marah, atau bahkan hanya bosan, rahasia itu datang. Ia membisikkan janji kenyamanan, dan sebelum kalian sadar, semua progres kalian hilang dalam satu gigitan. Ini namanya emotional eating. Dan ini adalah pembunuh senyap progres diet kalian. Siap untuk bongkar kenapa kalian selalu gagal di tengah jalan? Tonton sampai habis. Hai teman, selamat datang kembali di channel Latah Latih Karapai. Aku tahu kalian udah berusaha keras, tapi kenapa rasanya progres diet kalian seperti terus berputar-putar di tempat? Setiap hari Senin udah mulai diet, setiap Jumat malam cheat day, dan kebablasan jadi cheat weekend. Jawabannya bukan di gym, tapi di kepala kalian. Hari ini, kita akan bedah apa itu emotional eating, akar masalahnya, dan 3 langkah ajaib untuk mengatasinya. Mari kita mulai. Musuh kalian itu licik, dan ia menyamar sebagai rasa lapar. Karena itu, kita harus bisa pintar-pintar untuk membedakannya. Pertama, lapar fisik yang nyata. Berikut ciri-cirinya. 1. Bertahap. Lapar fisik yang nyata datang secara bertahap. Tanda-tandanya yaitu perut mulai keroncongan. 2. Fleksibel. Lapar fisik ini sangat alami karena merupakan tanda tubuh butuh asupan kalori untuk menjalankan aktivitas. Karena itu, ia fleksibel dan tidak pilih-pilih. Makanan sehat seperti apel atau salad pun terasa enak. Contohnya saat menjelang buka puasa, makanan apapun yang ada, bahkan jika itu hanya ada 3 butir kurma, saat benar-benar lapar kalian akan tetap ngiler ngelihatnya. Nah, beginilah polanya. 3. Berhenti saat kenyang. Setelah kenyang, kalian akan otomatis berhenti. Kedua, lapar emosi atau lapar palsu. Berikut adalah ciri-cirinya. 1. Datang mendesak. Lapar ini datang secara tiba-tiba dan inginnya sekarang juga. Pernah kan, kamu buru-buru nyeri keripik atau cemilan lain waktu otak kamu lagi mumet ngerjain tugas atau kerjaan, atau waktu rasa bosan melanda. Kamu tiba-tiba keinget menu ayam gochujang yang muncul di siaran mukbang yang kamu tonton minggu lalu. Tanpa nunggu lama, kamu langsung order itu. Padahal kamu baru aja makan malam 1 jam yang lalu. Nah, beginilah polanya. 2. Spesifik. Lapar ini hanya ingin makan makanan junk food tertentu, seperti seblak, es krim, french fries, coklat, dan makanan tinggi kalori lainnya. Hampir mustahil seorang yang lapar emosi itu ngidam makanan sehat kayak salad. 3. Disertai penyesalan. Setelah makan, muncul rasa bersalah dan malu yang besar. Karena secara logika, kamu tahu kalau makan makanan itu nggak baik buat tubuh dan program dietmu. Tapi karena kamu menuruti hawa nafsumu, maka timbullah penyesalan. Lapar emosi ini adalah respon cepat tubuh untuk menghindari perasaan yang tidak nyaman. Ketahuilah, kalian tidak lapar makanan, kalian hanya lapar distraksi. Ini adalah bagian yang paling merusak. Emotional eating bukan sekedar makan berlebihan sesekali. Ini adalah rantai penghancur program diet kalian. Sebab, 1. Melampaui batas kalori harian yang kurang lebih setara dengan kebutuhan kalori selama 3 hari. Saat emosi menguasai, otak logis kalian akan mati. Kalian tidak lagi pada tahap mencicipi, tapi kalian melahap. Makanan yang kalian idamkan atau yang mereka bilang comfort food adalah bom kalori. 1 kotak pizza, 1 bucket es krim, 1 sesi makan bisa menghapus defisit kalori yang kalian bangun selama 3-5 hari. Inilah yang bikin progres diet kalian stuck di tempat. 2. Kecanduan emosional pada makanan. Kombinasi makanan tinggi gula, garam, lemak, dan tepung-tepungan memicu pelepasan hormon dopamin atau hormon happy. Ini akan memberikan efek high instant. Jadi, otak kalian belajar, stres sama dengan makan junk food, sama dengan bahagia. Ini menciptakan jalur nyeraf yang kuat. Kalian melatih otak kalian untuk menggunakan makanan sebagai candu emosional. 3. The shame spiral atau lingkaran malu. Stres memicu emotional eating. Emotional eating memicu rasa bersalah atau penyesalan. Penyesalan memicu stres baru. Boom! Kalian kembali ke titik awal.
mengulang siklus ini tanpa henti, dan diet kalian tak akan pernah maju. Sekarang, saatnya mengambil kembali tali kendali. Ini adalah 3 taktik cerdas untuk memutus rantai ini. Taktik pertama, aturan 10 menit. Ketika craving emosional menyerang, jangan langsung bergerak. Berikan diri kalian jeda selama 10 menit. Selama 10 menit, lakukan aktivitas-aktivitas yang tidak melibatkan makanan. Tarik dan hembuskan nafas secara mendalam selama 5 kali, squat 10 kali, atau bisa telepon teman kalian. Pokoknya, distraksi otak kalian dari pikiran tentang makanan. Seringkali, craving itu hanya gelombang emosi yang akan surut setelah 10 menit. Taktik kedua, cari penyelesaian emosional. Makanan hanya menenangkan sesaat, tidak menyelesaikan problem. Cari tahu apa yang benar-benar kalian butuhkan. Butuh kenyamanan? Peluk guling dan selimut hangat. Butuh pelepas stres? Tulis jurnal, dengarkan musik keras, atau berteriak di pantai. Butuh aktivitas? Bersihkan kamar, baca buku, atau dance diiringi lagu favorit kalian. Ganti comfort food dengan comfort action. Taktik yang ketiga, bersihkan medan perang atau dapur. Kalau makanan pemicu ada di rumah, 99% kalian akan memakannya saat emosional. Solusinya cuma satu, jangan dibeli. Pastikan snack yang mudah dijangkau dalam kulkas kalian adalah pilihan netral atau rendah kalori, seperti buah, sayur, Greek yogurt, atau popcorn tanpa mentega. Kurangi godaan dari sumbernya. Ingat ya teman, kalian kuat kok. Mengatasi emotional eating adalah kemenangan terbesar dalam perjalanan diet kalian. Ini bukan soal kurangnya willpower, ini cuma kurangnya kesadaran. Mulai dari hari ini, mari kita ubah kata-kata "aku akan makan ini karena sedih atau bosan" menjadi "aku akan mengatasi ini, baru aku akan makan saat aku beneran lapar." Aku pengen tahu trigger terbesar kalian, apa stres kantor atau bosan di malam hari? Komen di bawah dan kita diskusiin bareng-bareng ya. Kalau kalian suka pembahasan seputar tips dan psikologi diet kayak video ini, tekan like, share, dan juga subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay strong!